Perkenalkan, nama saya Hetty Febrina Kesulihan. Saya mahasiswa YKN Tarutung, Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang penanganan pertama pada saat kecelakaan di darat, laut, dan special event. Dan ini merupakan tugas yang diberikan oleh Ibu Herlina Saragi untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Pertolongan pertama pada saat kecelakaan di darat. Lihat, kaki itu terlihat memar. Luka memar merupakan akibat adanya benturan dengan benda keras. Bisa berbentuk benjolan pada bagian yang terbentur, terkadang disertai warna kebiruan. Cara mengatasinya: yang pertama, kita memberikan kompres dengan air hangat pada bagian yang terbentur untuk mengurangi pembekakan. Menggunakan handuk kecil ya. Yang kedua, kompres dilakukan selama 3-5 menit agar pembuluh darah melebar. Yang ketiga, kompres diganti dengan kompres air dingin selama 1-2 menit. Yang keempat, lakukan sebanyak 4-5 kali sehari sampai bengkak menghilang. Nah, itu tadi pertolongan pada luka memar. Kalian hati-hati ya, jangan sampai terbentur dengan benda keras. Yang kedua, pertolongan pertama pada saat seseorang membutuhkan pertolongan yang sedang tenggelam. Saat akan menolong orang tenggelam, Anda harus memperhatikan keselamatan diri terlebih dahulu dan tidak bertindak gegabah jika tidak bisa berenang. Ciri-ciri orang yang terancam tenggelam adalah posisi kepala di atas permukaan air dan tangan menggapai-gapai. Badan setengah membungkuk seperti sedang menaiki tangga, kaki bergerak-gerak dan kepala mendongak ke atas. Kepala timbul tenggelam dan berusaha untuk tidak tenggelam. Sama sekali tidak mengangkat tangan, kaki tidak bergerak, dan kepala cenderung berada di bawah permukaan air. Jika berada di pantai, kepala berada di bawah gelombang air dan terlihat panik. Saat melihat korban tenggelam, Anda harus berteriak meminta tolong agar menarik perhatian orang-orang di sekitar Anda sambil tetap memperhatikan posisi korban. Jika korban hanyut, terus ikuti korban. Anda juga dapat meminta pertolongan Basarnas dengan menghubungi call center 115. Sebelum menjangkau korban, pastikan posisi diri aman, cari pegangan pada sesuatu yang kuat. Apabila perlu, ikatkan badan pada pohon atau tiang kokoh. Apabila posisi korban dekat dari tepian, ulurkan tangan untuk menjangkau korban. Namun, jika posisi korban jauh dari tepian, jangkaulah menggunakan benda-benda ringan namun kuat. Gunakan cabang atau ranting kayu, bambu, atau galah. Setelah dapat menjangkau, tarik korban ke tepian dengan lembut dan tenang. Jangan menghentak karena akan mengejutkan korban sehingga pegangan bisa terlepas. Anda juga dapat melemparkan benda-benda mengapung ke arah korban. Benda-benda tersebut antara lain styrofoam, botol plastik, ban dalam mobil, serta papan kayu. Jangan sampai melempar benda-benda tersebut hingga mengenai korban karena dapat mengakibatkan korban cedera. Lemparlah kurang dari 1 meter dari posisi korban. Apabila tidak dapat menjangkau korban dari tepian dan tidak dapat melempar benda-benda mengapung, Anda dapat mendekati korban dengan benda atau alat yang dapat mengapung seperti perahu, kano, papan selancar, batang pohon pisang, atau batang bambu. Lakukan dengan hati-hati karena kondisi panik korban dapat mencelakai Anda. Bimbinglah korban dengan tenang untuk meraih benda atau alat tersebut, kemudian stabilkan dan bergeraklah bersama ke tempat yang lebih aman. Jika menggunakan alat bantu yang lebih lebar,
seperti perahu atau papan lebar, naikkan korban di atasnya dengan hati-hati. Metode lain untuk menolong korban adalah dengan berenang. Tentu saja Anda harus memiliki kemampuan berenang dengan baik. Jika Anda sendiri yang terancam tenggelam, lakukan teknik mengambang dan menunggu pertolongan, atau disebut juga dengan teknik uti mate. Dalam kondisi tersebut, Anda harus tetap tenang, tidak panik, bernafas secara teratur. Selanjutnya, angkat dagu, lalu rentangkan tangan dan kaki. Posisi Anda harus terlentang dengan pandangan ke atas. Aturlah keseimbangan tubuh. Jika Anda mengenakan sepatu olahraga, jangan dilepas, karena hal itu akan membantu kaki Anda untuk mengapung. Raihlah benda-benda mengapung di sekitar Anda, seperti botol, kayu, jerigen, dan buah kelapa kering. Jangan banyak bergerak untuk menghemat tenaga hingga pertolongan datang. Yang ketiga, pertolongan pertama special event pada saat sedang kebakaran. Di tempat-tempat pemukiman padat penduduk, tak jarang kebakaran yang menghanguskan rumah-rumah warga juga menelan korban jiwa. Nah, sahabat tangguh, berikut ini beberapa hal penting yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran di lingkungan Anda. Jangan panik. Sahabat tangguh, perilaku panik seringkali bikin suasana gaduh, sehingga melupakan petunjuk penting saat kebakaran terjadi. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka. Maka jika terjadi kebakaran, jangan panik. Segera menjauh dari api, selamatkan diri ke tempat paling aman. Matikan peralatan listrik. Saat kebakaran terjadi, segeralah matikan listrik, sehingga dengan mematikan arus listrik, kebakaran tidak akan merambat kemana-mana. Lindungi saluran pernapasan. Saat api membumbung, sahabat tangguh tentu akan menghadapi kepulan asap. Nah, kepulan asap bisa menyebabkan sesak nafas dan pandangan sahabat. Maka, jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernapasan, sehingga sahabat terhindar dari sesak nafas. Sahabat bisa menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Ikuti petunjuk dari petugas. Setelah itu, ikutilah petunjuk dari petugas penyelamat, sehingga sahabat bisa terhindar dari api. Hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya orang berkerumun. Nah, sebaiknya sahabat jangan ikut-ikutan ya, sebab dengan berkerumun, selain akan menyusahkan petugas pemadam kebakaran, resiko akan terjebak api juga besar, apalagi jika kerumunan itu panik. Demikian ya sahabat tangguh, bila terjadi kebakaran, sampai jumpa.